Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolibah semuanya, Ustaz sengajarkan biar bisa dilihat sambil belajar yang lain gitu. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Tolibah semuanya. Kita akan bahas Sopel 3 TPS 2021. Kita akan bahas nomor 1 sampai nomor berapa? Sampai nomor 20 ya. Oke, untuk soalnya, untuk pilihan gandanya ada ini pilihan gandanya, kunci jawabannya, terlibat semuanya. Di situ ada koreksi nomor 10. Lihat nomor 10 itu di bagian soal nomor 10, jawabannya apa itu? Ustaz kayaknya salah, nomor 10 itu apa ya? 3%. 3% itu B atau C itu, Talibah. Bisa dilihat. Untuk kunci untuk di soalnya 3% itu berapa? Di bagian mana? Bagi C ya. Oh, ini yang salah ya. Ini silakan dicatat atau di screenshot. Kalau sudah, kita lihat nomor 1 sampai 20. Gimana, sudah di screenshot semuanya? Udah, Ustaz. Nah, kita lihat soal nomor 1. Ini soalnya tentang paragraf, kemudian kita lihat soal nomor 1. Berdasarkan kalimat bercetak tebal, jika tidak terjadi peningkatan radiasi ultraviolet, simpulan yang paling tepat adalah, nah kita lihat ada kalimatnya ya. Apa yang terjadi? Ini ya, penipisan lapisan ozon akan meningkatkan radiasi sinar ultraviolet. Nah di sini Ustadz anggap sebagai menggunakan penarikan kesimpulan menggunakan modus Tholen ya. Berarti modus Tholen seperti ini. Dia ada premis yang pertama. Premis yang pertama itu P. Pernyataan pertama itu P. Kemudian radiasi sinar ultraviolet, sinar matahari sampai ke bumi itu Q. Kemudian adanya peningkatan nih, tidak terjadi peningkatan. Berarti ini premis yang kedua, ini adalah negasi dari Q. Pernyataan dari Q kan meningkat ya. Nah ini tidak terjadi peningkatan, jadi negasinya kebalikannya. Maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini menggunakan modus Tholen. Modus Tholen, gitu ya. Maka di sini kesimpulannya adalah penipisan lapisan ozon. Berarti negasinya lapisan ozon tidak menipis. Yes. Jawaban nomor 1 adalah D. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor kedua, menipisnya lapisan ozon ini dipicu oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon atau BPO. Berdasarkan kalimat pertama, paragraf kedua akan ada dampak negatif terhadap manusia jika lapisan ozon menipis. Nah, di sini kita ambil penarikan kesimpulan menggunakan silogisme. Caranya gimana? Caranya begini. Meningkatnya, atau gini aja, akan ada dampak gitu. Akan ada dampak, ini Ustaz anggap pernyataan P-nya. Akan ada dampak negatif terhadap manusia dan lingkungan jika lapisan ozon meningkat. Kemudian premis yang kedua, menipisnya lapisan ozon dipicu oleh meningkatnya penggunaan bahan perusak ozon. Maka ini termasuk penarikan kesimpulan menggunakan metode silogisme. Maka ini bisa kita simpulkan P maka R. Penggunaan bahan perusak ozon, jika penggunaan bahan perusak ozon meningkat, akan ada dampak negatif terhadap manusia. Jawabannya adalah E, nomor 2. Itu soal nomor 2. Kemudian untuk soal nomor ketiga. Nomor ketiga, persamaan kata dari kata kerap pada teks di atas adalah kerap. Apa Talibah? Acap. Kerap ini acap ya. Kalau lekas ini segera. Kemudian lakon ini peristiwa yang diperankan misalnya dalam bentuk wayang gitu.
Ruat ini adalah goyah. Misalnya gigi saya ruat gitu, gigi saya goyah gitu. Kemudian rundung, rundung ini apa? Perundungan ya, pembulian gitu. Kemudian labil. Lawan kata dari kata labil, lugas, mantap, goyah. Goyah tadi kan ruat. Ganjil, aneh, berarti labil ini kan goyang-goyang ya, berarti mantap. Hubungan antara kata es dan kutub pada teks di atas bisa dianalogikan dengan apa? Es berada di kutub. Berarti rumput berada di, kan dari yang kecil yang ke yang besar ya. Berarti ini es berada di kutub. Berarti rumput berada di stepa. Stepa ini adalah padang rumput yang luas. Stepa adalah padang rumput yang luas. Padang rumput yang luas. Itu soal nomor 5. Kemudian untuk soal nomor 6. Untuk soal nomor 6, bentuk sederhana dari 0,3 pangkat 0, berarti 0,3 pangkat 0 dikurang 0,1 pangkat minus 1 dibagi 3/2 pangkat minus 1 dikali 3/2 pangkat 3 ditambah minus 1/3 pangkat minus 1. 0,3 pangkat 0 berarti 1. 0,1 pangkat minus 1 berarti 10. Kemudian 3/2 pangkat minus 1 berarti 2/3 dikali 3 pangkat 3 27, 2 pangkat 3 8, 1 4, 1 9. 9/4 dikurang ini min 1/3 pangkat minus 1 berarti min 3. Berarti hasilnya adalah min 9 dibagi 9/4 dikurang 3. Berarti ini dikali pecahan campurannya. Berarti kita kali kan 4 ya, biar hilang penyebutnya. Berarti min 9 kali 4, min 36. Berarti 9, kemudian 12. Min 36 per min berapa ini? Min 3 ya. Hasilnya adalah 12. Itu untuk soal nomor ke-6. Kemudian untuk soal nomor ke-7, ini ada deret atau larik. Berarti 2, 2, 3, 6, 12, 2, 2. Berarti ini ditambah ya, tambah 0 ya. Kita coba ya. Tambah 1, kemudian tambah 3, kemudian tambah 6, kemudian tambah 10. Nah, untuk bagian bawahnya ini tingkat 2 ya, berarti. Yang ini ditambah 1, kemudian ditambah 2, kemudian di sini tambah 3, kemudian ditambah 4, berarti di sini ditambah 5, kemudian di sini tambah 5, berarti 15, kemudian di sini tambah 5, hasilnya 37. Jawabannya adalah 37, Thalibah semuanya. Itu soal nomor ke-7. Lanjut, gimana? Ada pertanyaan sampai sini, Thalibah semuanya? Ustadz, yang min 1/3 pangkat min 1 itu tuh berarti Berarti gini nih, tiganya naik ke atas baru dijadiin min gitu ya, Ustadz? iya, maksudnya gini. Ini kan pangkat minus 1 ya, berarti kan 1/1/min 3. Begitu ya? Berarti kan jadi min 3. Gitu ya. Yang lain Min, gimana? oh ya, Ustadz. Oke, Ustadz. Ya. Kalau tidak ada, kita lihat nomor 28. Ini nomor 8. Nomor 8, bilangannya yang tepat untuk menggantikan tanda tanya pada gambar di atas. Thalibah semuanya ketemu nomor 8? Ada yang ketemu nomor 8? Caranya adalah 85 dibagi 17. Berapa? 85 dibagi 17. Hasilnya berapa? 5. Kemudian 91 dibagi 13. Hasilnya 7. Kan pola 1, pola kedua sama ya. Berarti pola ketiga berarti hasilnya.
76 dibagi 19. Hasilnya 4. Jawabannya adalah B. Artinya kita harus konsisten. Pola yang pertama, aturan seperti ini. Pola kedua juga harus seperti pola yang pertama. Berarti kalau sudah, maka kita bisa gunakan untuk hasil di pola yang ketiga. Tanda tanyanya adalah sama dengan 4. Gitu. Itu untuk soal nomor 8. Kemudian nomor 9. Rata-rata sebuah kelas 86. Nilai rata-ratanya 86. Kemudian jika nilai rata-rata putri 9,6 dan putra 8,3, banyaknya jumlah siswa kelas tersebut di kelas tersebut yang mungkin adalah. Nah, ini kita ingat kembali di statistika untuk rataan gabungan. Secara umum rataan gabungan sama dengan 8,6 sama dengan, berarti kan 9,0 dikali banyaknya putri N1, kemudian 8,3 rata-rata putranya dikali banyaknya siswa putra, kemudian dibagi jumlah laki-laki, jumlah perempuan, lalu jumlah putri atau putranya. Nah, dari sini kita sekali silang, berarti 8,6 kali N1 ditambah 8,6 kali N2 sama dengan berapa? 9,0 dikali N1 ditambah 8,3 dikali N2. Kemudian kita cari yang sama. Berarti di sini 9,0 dikurang 8,6. 0,4 N1. Kemudian 8,6 N2 dikurang 8,3 N2 berarti 0,3 N2. Berarti perbandingan banyaknya siswa N1 ini apa? Siswa putrinya dibagi banyaknya siswa putranya adalah berapa ini? 0,4. 0,4 apa 0,3 ya? Salah ya. 0,3 dibagi 0,4. Berarti perbandingannya 3:4. Nah, untuk menentukan jumlah siswa, banyaknya jumlah siswa tersebut, maka ini tinggal dijumlahkan saja menjadi penyebutnya. Berarti 3 ditambah 4. 3 ditambah 4 berapa? 7 ya, 7. Nah, kita cari kelipatan dari 7-nya. Ya, ini salah. Ya, ini yang benar. Gitu. Banyaknya jumlah siswa di kelas tersebut yang mungkin adalah 21. Kalau dia jumlah siswanya 21, berarti siswa putrinya berapa nih? Coba putrinya kan N1 ya. Berarti N1 sama dengan 3/4 dikali N2 ya. Gitu. Berarti berapa perbandingannya supaya 3:4 nih? Berarti kalau 21 12 sama 9 ya. Berarti yang ini 9, yang ini 12. N1-nya adalah putrinya, kemudian N2-nya adalah putranya. 9, 12. Itu untuk soal nomor 9. Kemudian untuk soal nomor 10, kita lihat kembali di soal nomor 10 itu ditanyakan persentase penurunan konsumsi rokoknya. Diketahui konsumsi rokok akan turun sebesar P% jika cukai dinaikkan 7P%. Kemudian cukai diketahui awalnya bernilai 120.000, kemudian naik menjadi 145.000. Ini untuk soal nomor 10. Soal 10 kok nggak bisa. Untuk soal nomor 10 berarti kan selisihnya adalah 145.200 dikurang 120.000. Hasilnya adalah 25.200 dibagi diketahui nilai awalnya 120.000 ya, dikali 100%. Maka ini diperoleh kenaikan cukainya ini sebanyak 21%. Ternyata untuk kenaikan cukainya ini adalah 7P%. Berarti P-nya berapa? 3. 3 ini adalah konsumsi rokoknya.
konsumsi rokok yang turun sebesar P%-nya. Sehingga penurunan konsumsi rokoknya adalah, jawabannya adalah 3%. Begitu untuk soal nomor 10. Kemudian selanjutnya untuk soal nomor 11, kita lihat. Nomor 11. Untuk soal nomor 11, toko distributor telur memiliki stok 80 kg yang dibeli dengan harga 17.500 per kilo. Berarti dia modalnya berapa? Nomor 11. Kita cari dulu modalnya atau libah semuanya. Berarti modalnya adalah 17.500 kg dikali 80 kg ya. Dikali 8 kali 5 40. Benar ya. 8 kali 5 40, kemudian 8 kali 7 56 tambah 4 56 tambah 4 berapa? 66. Kemudian 8 kali 1 8, berarti 1.400.000 ya. Ini modalnya atau libah. Kemudian sebanyak 50 kg harga jual yang pertama sebanyak 50 gram, 50 kg dikali 21.500. Berarti 21.500 dikali 50. Berapa ini? 5 kali 5, 25. 5 kali 1, 5, 7. Kemudian 5 kali 2, 10. 1.075.000. Ini harga jual yang pertama. Harga jual yang kedua, sisanya. Berarti sisanya itu 30. Berarti 80 kurang 50, berarti 30. Harga jual yang kedua adalah 19.000. Berarti 30. Dikali ya, berarti Rp 9 kali 3, 27, 570.000. Sehingga dia dapat duit berapa? Berarti 1.075.000 ditambah 570.000, berarti 1 juta berapa? 645.000 ya. Berarti untungnya atau labahnya adalah 1.645.000 dikurang 1.400.000. Berapa ini? 1 juta berapa? 245.000 ya. Dibagi, kan dia minta persentase ya, dibagi 1.400.000. 100%. Berarti hasilnya adalah 17,5%. Jawabannya adalah E. Kemudian untuk soal nomor 12, dari sejumlah wisatawan 60% mengunjungi Bali. Dari yang tidak mengunjungi Bali, 35%-nya mengunjungi Jogja. Jika total wisatawan tahun 2019 adalah 1.200.000 orang, jumlah yang tidak mengunjungi Bali ataupun Jogja. Nah, kita tahu bahwa yang mengunjungi Bali ini 60% dari 1.200.000 orang. 1.200.000 orang. Berarti yang mengunjungi Bali adalah sebanyak 720.000 orang. Sehingga sisa 40%-nya tidak mengunjungi Bali dari 1.200.000. Berapa? 480.000 ini tidak mengunjungi Bali. Nah, kemudian ditanya lagi, 35%-nya dia mengunjungi Jogja. Berarti 35% dari 480.000 adalah berapa? 168.000 yang mengunjungi Jogja. Kemudian yang tidak mengunjungi Jogja ataupun Bali tinggal dikurang aja. 480.000 dikurang 168.000. Berarti 2, kemudian 71, kemudian di sini 3. Berarti 312.000 orang tidak mengunjungi Bali ataupun Jogja. Jawabannya adalah A. Itu untuk soal nomor
12. Ada pertanyaan sampai sini Tolibah yang online? Ustadz, itu 40%-nya dari mana? 40% itu kan 60%-nya mengunjungi Bali ya. Ya enggak? Kan semuanya 100%. 100% itu artinya jumlah wisatawan tahun 2019. 60% dari 1.200.000. Kemudian sisanya itu kan tidak mengunjungi Bali. Dia bilang 60% kan. 60% mengunjungi Bali. Kemudian 40%-nya tinggal dikurangin 100% dikurang 60%. Berarti sisanya berapa? Dari 720.000 yang mengunjungi Bali, sisanya adalah 480.000 yang tidak mengunjungi Bali. Ternyata dari yang tidak mengunjungi Bali itu 35%-nya mengunjungi Jogja. Jadi 35% dari 480.000. Hasilnya adalah 168.000. Kemudian yang tidak mengunjungi Bali, kemudian tidak mengunjungi Jogja, tinggal dikurangkan saja. Hasilnya adalah 312.000 orang yang tidak mengunjungi Bali atau Jogja. Terima kasih, Ustadz. Oke, kita lanjut. Kita lanjut nomor 13. Diketahui perbandingan X dan Y adalah 5:6. Oke, 5:6 itu X banding Y. Kemudian Y dikurang 3 dibagi Z dikurang 4 sama dengan 3:4. Kita kali silang dulu. Berarti 4Y dikurang 12, 3Z dikurang 12. Coret, coret. Berarti 4Y sama dengan 3Z. Kemudian dia minta perbandingan dari X banding Z-nya. Berarti Y-nya sama dengan berapa ini? Y-nya 6, X dibagi 5 ya. Berarti di sini 4, 6X dibagi 5 dikali 3Z. Maka perbandingan X banding Z-nya sama dengan berapa nih? 5 kali 3, 4 kali 6. 1, 2. 5 banding 8. Hasilnya adalah D. Itu untuk soal nomor 13. Jawabannya D. Kemudian untuk soal nomor 14. Soal nomor 14. Sebuah desa dengan 348 keluarga memiliki rata-rata setiap anggota keluarga 4 orang. Berarti jumlah semua orangnya berapa ini? 348 dikali 4, 2, 3, 16, 9, 1, 12, 1.392 orang ini. Ternyata jumlah orang dewasanya ada 720 orang. Berarti 2, kemudian berapa ini? 7, kemudian 672. 672 itu orang dewasanya 720 ini orang dewasa. Orang dewasanya. Kemudian ini anak-anak. Nah, yang anak-anak itu peluang tertularnya bagi anak-anak 2:3. Berarti berapakah yang tertularnya? Tinggal dikali aja 672. Berarti 2, 2, 4. 4, 4, 8 anak berarti yang tertular virus X-nya. Jawabannya adalah D. Itu soal nomor 14. Gimana kita lanjutkan? Ada pertanyaan sampai nomor 14 Tolibah semuanya? Tidak ada, kita lihat nomor 15. Untuk soal nomor 15 diketahui ada sebuah koin kemudian dilemparkan. Hubungan yang tepat antara P dan Q. Nah, banyak kejadian untuk koin. Koin kan seperti ini ya. Koin itu hanya ada 2 ya. Kalau nggak angka, ya gambar gitu ya. Maka di sini disebut sebagai NK koinnya. Berarti banyaknya ada 2. Kemudian dan dilambungkan dadu. Dadu ini ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah N dadunya. Berarti 6. Kemudian banyaknya semua kejadian ya kaliin aja. Berarti 2 kali 6. Berarti hasilnya berapa? 12. Hasilnya adalah 12. Berarti ini 12 banyaknya yang mungkin terjadi. 12. Berarti hubungan yang tepat antara P dan Q adalah P-nya lebih besar dari Q. Begitu ya.
Itu untuk soal nomor 15. Kemudian untuk soal nomor 16, diketahui gamma X adalah 3X plus 250. Gamma X adalah 3X ditambah 250. Kemudian gamma 7, 3 kali 7, 21, 250. Kemudian gamma 5 itu 3 kali 5, 15 ditambah 250. Kemudian dikurangin ya. Berarti ini habis. Kemudian di sini 21 dikurang 5. Berapa ya? Berarti 6 ya hasilnya. Maka P-nya sama dengan 6. 6 berarti kurang dari Q. Itu soal nomor 16. Kemudian untuk soal nomor 17, Tolibah semuanya. Panjang rusuk sebuah kubus adalah 6 cm. Manakah pernyataan berikut yang bernilai benar? Oke, kita cek. Ada kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini ada kubusnya. Nah, di sini kubus A, B, C, D, E, F, G, H ya. Kemudian dia bilang jarak terjauh antara 2 titik. Nah, yang dimaksud sebagai jarak terjauh antara 2 titik di kubus itu adalah diagonal ruangnya, Tolibah. A ke G-nya. A ke G itu adalah 6 akar 3. Adalah diagonal ruang. Ini 6 akar 3. Akar 3 itu berapa? 1,7. 1,7 kali 6 berarti 2, 10,2. Pasti lebih besar dari 9. Pernyataan 1 benar. Kemudian untuk pernyataan kedua, jarak 2 bidang sejajar. 2 bidang sejajar ini artinya misalnya bidang sejajarnya adalah BC, GF gitu. Nah, ini bidang sejajarnya sama ADHE. Maka jaraknya adalah jarak AB-nya. 6, berarti adalah pernyataan 2 benar. Kemudian untuk pernyataan ketiga, analisanya adalah terdapat 3 pasang bidang sejajar. Bidang sejajar yang sejajar itu bisa bidangnya ini. AB, FE. Sejajar dengan CD, CDHG gitu. Kemudian ada lagi bidangnya BC, GF. Kemudian sejajar dengan AD, HE. Kemudian ada lagi AB, CD sejajar dengan bidang EF, GH. Maka pernyataan 3 benar. Kemudian luas permukaan sama dengan volume. Luas permukaan itu L, 6S kuadrat. Apakah sama dengan S pangkat 3? 6 kali S kali S. S-nya 6 kan. Kemudian S gitu ya. Berarti 1, 2, 3, 4 semuanya benar. Itu nomor 17. Kemudian kita lihat soal nomor 18. Bilangan D habis dibagi 12. Manakah di antara kalimat berikut yang benar? Suatu bilangan yang habis dibagi 12. Habis dibagi 12. Maka pasti habis dibagi faktorisasi yang ini. Maksudnya gini. 12 itu ini habis dibagi ya bacanya. Habis dibagi. 12 itu faktornya berapa sih? 2, 3 gitu kan. Makanya memungkinkan bisa aja dia habis dibagi 2. Maka bisa aja dia habis 3 ini. Bisa aja habis dibagi 6. Nah, yang menjadi masalah yang keempat. Kelipatan jumlah penyusun bilangnya kelipatan. Iya, benar ini. Jumlah pengusunnya. Karena kan suatu bilangan yang habis dibagi 3, pasti jumlah penyusunnya itu habis dibagi 3 atau kelipatan 3. Maka jawabannya adalah semua pilihan benar. Itu untuk soal nomor 18. Kemudian selanjutnya nomor 19. Nah, untuk nomor 19 ada koreksi di bagian sininya adalah B-nya ya. Kemudian akan ditanya, putuskan apakah pernyataan berikut 1 dan 2 cukup. Menjawab
pertanyaan tersebut, panjang AC ini yang ditanya ya. Nah, yang diketahui ternyata sudut C-nya ini adalah 40 derajat. Kemudian ini otomatis sama dengan 50 derajat. Karena jumlah segitiga kan 180 derajat. Gitu ya. Kemudian pernyataan pertama itu diketahui AB-nya sama dengan 12. Pernyataan pertama ini AB-nya sama dengan 12. Di sini 40. Kemudian yang ditanya adalah AC-nya. Untuk mencari AC, kita bisa menggunakan rumusan dari Pythagoras. Berarti kan ini kalau di samping, berarti kita perlu tan. Tan 40 itu adalah apa? Tan desa, depan, samping. Nah, maka AC-nya sama dengan AB dibagi tan 40. AB-nya berapa? AB-nya 12 dibagi tan 40. Kemudian pernyataan yang kedua, pernyataan yang pertama ini cukup ya, cukup bisa menjawab nilai dari panjang AC-nya. Tan 40 pasti ada, pasti ketemu jawabannya. Kemudian untuk soal yang pernyataan yang kedua, apakah cukup? Berarti BC-nya A, B, C. BC-nya adalah 6 akar 6. Di sini 40. Berarti kalau di sini menggunakan cos sami. Berarti cos 40 derajat sami, samping miring. Berarti AC per BC. Sehingga AC sama dengan cos 40 derajat dikali BC. BC-nya berapa? 6 akar 6. Berarti 6 akar 6 dikali cos 40 derajat. Berarti 1 cukup, 2 cukup. Jawabannya adalah D. Oke, untuk soal terakhir tali bahas semuanya, nomor 20. Berapakah nilai X? Kita coba untuk pernyataan pertama. Pernyataan pertama, berapakah nilai X? 2, 3X, kemudian ditambah 2, kurang dari 29. Nah, ini semua ruas Ustadz kurang 2. Kurang 2 berapa nih? Berarti di sini 3X, di sini 27, kemudian di sini 21 ya. Berarti X-nya di antara 7 sama 9 ya. Nah, kita lihat untuk sebaran datanya dari kan dia nggak tahu ya berapa bilangannya. Karena dia dari 7 sampai 9, maka banyak bilangan ya. Maka pernyataan satu ini belum cukup. Nah, kemudian kita lihat pernyataan keduanya, K-nya bilangan bulat. Kalau kita satukan 1 dan 2, K-nya ini bilangan bulat ya. K-nya bilangan bulat berarti memenuhi karena di sini ada 8-nya gitu kan. Nah, sehingga berapakah nilai X? Sama dengan 8. Kalau 1 dan 2 bersama-sama cukup untuk menjawab pertanyaan. Maka K-nya sama dengan X sama dengan 8. Jawabannya adalah C. Jawabannya C. Oke, talibah semuanya, sampai sini ada pertanyaan sebelum Ustaz berikan sopel yang keempat. Ada pertanyaan talibah semuanya? Enggak, Ustaz. Enggak ya. Setelah ini pelajaran siapa talibah semuanya? Biologi. Biologi ya. Oke ya, kalau tidak ada pertanyaan, insya Allah Ustadz akan share PPT dan kemudian sopel yang keempat di grup. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan Zalfadia kita tutup pembelajaran hari ini. Al-Jami istidadan. Musta'idan. Duaan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, talibah, lebih dan kurangnya Ustadz mohon maaf, silakan dipelajari kembali. Insya Allah Ustadz share videonya di pembahasan hari ini di YouTube Ustadz. Nanti Ustadz share linknya, share pembahasan, kemudian soal sopel yang keempat Ustadz share di grup. Terima kasih. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Ya, sama-sama.